Saya nggak peduli. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christian. Oke, selamat datang di Podcast Talk. Edisi keberapa nggak tahu ini. Oh iya, jangan lupa itunya. Oh ini travel ya? Travel apa itu? Iya, yang kemarin suaranya agak nyempreng nggak ada bassnya gitu, jadi agak gatel di kuping. Oke, selamat malam para tol-tol. Toler di luaran sana. Terima kasih sudah masih setia dengan Podcast Talk di edisi episode ke sekian ini. Maaf kemarin telat upload karena ada beberapa kerjaan yang harus dikerjain, lalu kebetulan lupa bawa file, belum diupload ke Drive juga, jadi maafkan kemarin agak telat sedikit. Semoga ini kembali ke track lagi. Oke. Kita hari ini mau membahas tentang cerita aja kita. Tadi itu iseng saya scrolling Instagram gitu kok. Saya merasa tuh kok foto wedding tuh kok sama semuanya. Apakah itu salah? Enggak salah itu Bang Ceng. Enggak salah. Yang beda itu malah yang salah. Loh iya, ngapain beda, orang yang sama aja banyak gitu loh. Ya, kalau semuanya sama-sama ngapain harus beda sendiri gitu kan. Terus ya saya mencoba aja mengulik kenapa ya tren foto itu sekarang itu sama gitu. Jadi fotonya itu mungkin nggak sama tapi segaris lah katakanlah gitu. Saya nggak akan bilang ini tentang gelap atau terang atau enggak, tapi saya akan tentang segaris, atau ngomong tentang segaris, atau ngomong tentang sama lah katakanlah, itu tanda kutip, quote on quote sama. Terus saya coba mikir apa ya yang membuat fotografer itu, termasuk saya mungkin ya, pada akhirnya menyeragamkan semua style foto gitu. Jadi tidak ada, hampir sekarang itu bukan hitungan jari ya, tapi dari 10 fotografer lah katakanlah gitu tuh yang fotonya beda itu paling cuma 1 atau 2 gitu. Nah apa ya kira-kira yang membuat foto itu menjadi bisa seragam gitu, nah, semuanya hampir sama, dengan tone yang sama, dengan preset yang sama. Apakah fotografer itu seolah-olah memang asal laku aja ya? Apakah fotografer itu memang cari aman aja, yang penting semuanya jalan mas, atau apa gitu? Jadi saya kurang paham, tapi yang saya lihat sebagai orang yang apa ya? Nah aku ngomong mengamati, kok kayak pengamat ilmuwan. Sebagai orang yang mengambil jarak, mengambil jarak sehingga insya Allah pandangan saya lebih luas gitu kan. Ya kan, kalau misalnya mobil urut-urutan kan pendek nih, kalau misalnya gini kan pendek, jarak pandangnya kan pendek. Tapi begitu saya menjauh sedikit itu kan pandangannya jadi luas. Nah itulah pandangan saya sekarang itu. Jadi semoga insight dari saya ini bisa menjadi insight yang berguna buat teman-teman, karena wedding fotografi itu
profesi yang sungguh sangat seksi gitu, karena instant money cepet kan, jadi kayaknya juga cepet. Nah, tiba-tiba yang tadinya nggak punya iPhone tiba-tiba jadi punya iPhone, langsung yang dari iPhone 7 jadi tiba-tiba iPhone 13 gitu. Nggak tahu apakah itu pay later atau apa, tapi yang penting wedding fotografi itu membuat beberapa orang naik derajat lah gitu. Apakah itu buruk? Enggak, bagus banget. Bahkan ketika apa namanya, fotografer yang fotografer yang menggeluti wedding fotografi, nggak sedikit kok yang ternyata memang menemukan ladang rezekinya di wedding fotografi. Tapi balik lagi, apakah foto yang seragam itu menjadi sebuah kesalahan? Bukan, saya tidak akan mencari kesalahan di sini, tapi yang saya kulik adalah kenapa? Nah, kenapa foto itu seragam? Padahal ketika dari 5 fotografer itu mempunyai 5 style yang berbeda, para klien calon pengantin itu akan mempunyai 5 style foto yang berbeda, ya nggak? Daripada 5 fotografer dengan style yang sama. Tapi yuk kita bahas yuk. Kita bahas dari 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi klien, yang kedua dari sisi fotografer itu sendiri. Loh mas, kok ada dari sisi klien? Ya jelas, karena saya yakin apa yang dilakukan sama fotografer wedding hari ini itu selalu berpatok ukuran pada klien, karena percuma mau foto bagus pun kalau nggak laku ya percuma itu cek ya toh. Wah, foto saya itu juara loh, wah cuy itu tapi rapayu wae. Oke, dari sisi klien itu dari yang sudah saya tidak akan ngomong pengalaman saya karena pengalaman saya juga masih sedikit. Dari yang sudah klien pernikahan atau calon pengantin itu kadang mereka tidak tahu apa yang mereka beli sebelum mereka melihat hasilnya gitu. Jadi coba kalau misalnya ini ngobrol gitu, mbak atau mas gitu, pengen nanti fotonya kayak apa, jawabannya pasti pokoknya yang bagus-bagus deh gitu. Yang kayak gimana, yang kayak apa ya, yang ini loh kayak gini, nah gitu kan. Jadi artinya klien itu tidak tahu apa yang dia beli, ya kan. Jadi misalnya klien ini datang ke Mas Bang Jaka, Bang Jaka saya minta tolong fotoin, terus Jaka tanya pengen difotoin kayak apa ya, kayak gini loh. Nah terus buka HP, terus kayak gini. Nah sebelum saya ngeliat foto yang jadi referensi itu, saya itu nggak tahu pengen difoto kayak apa, gitu kan. Jadi si klien itu, si calon pengantin itu sebenarnya itu balik lagi tidak tahu apa yang mau dia beli sebelum kita menawarkan atau menawarkan sesuatu yang bisa dia lihat, sesuatu yang bisa bikin dia bilang bagus, sesuatu yang bisa dia bilang aku pengen gitu. Jadi ketika semua apa yang ditawarkan itu sudah digelontorkan ke pasar, klien tinggal nonton nih. Oh yang ini, atau yang style A, atau yang style B, atau yang style C, atau yang style D, dengan catatan style fotografer itu berbeda-beda. Benar? Oke? Tapi ketika yang ada di pasar itu semuanya hampir segaris atau hampir sama, klien udah nggak punya pilihan lagi, ngasal aja nggak masalah, toh hasilnya sama semua. Parahnya yang jadi tumbal dari
keseragaman ini adalah harga, ya kan? Yang menjadi pembeda antara foto-foto yang segaris itu adalah harga. Sorry itu saya harus bilang gitu. Apakah ini langsung berlanjut ke harga? No, saya tidak akan ngomongin harga. Kalau saya ngomongin harga nanti bisa itu dari sisi klien. Dari sisi klien itu cukup simpel sebenarnya, karena prinsipnya adalah mungkin dari 5 cuman ada satu klien yang tahu dia pengen fotonya yang seperti apa gitu. Sedangkan yang 4 itu mungkin ya itu dia nggak tahu apa yang dia beli sebelum dia melihat apa yang dia pengenin. Dia sebelumnya belum pengen apa-apa sebelum ngelihat, tapi begitu ngelihat, oh iya nih kayak gini nih, aku pengen kayak gini nih. Nah itu, jadi PR-nya kita adalah selama yang dilempar ke pasar itu seragam, berarti klien itu juga pilihannya juga seragam. Sudah, that's it, simple itu sebenarnya. Oke, itu dari sisi klien. Ingat-ingat ya, clue-nya adalah klien tidak tahu apa yang mereka beli sebelum mereka melihat. Yang mereka tahu hanyalah hasil akhir. Mereka tidak peduli dengan alat apa yang kita pakai, mereka tidak peduli dengan kita sudah dapat penghargaan berapa aja, mereka tidak peduli dengan berapa karyawan di belakang kita, mereka tidak peduli dengan semua pencapaian itu. 90% klien memilih kita karena foto. Menurut saya menurut saya ya toh. 1%-nya harga apa? Enggak. Bercanda. Nanti titit gitu ya. Oke, sekarang dari sisi fotografer. Saya berhasil mengumpulkan beberapa kamera punya teman yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman berapa investasi yang ditanam oleh seorang fotografer untuk memotret loh ya, lebih luas. Kalau saya bilang memotret wedding fotografi nanti agak sempit. Oke, yang pertama ada Fuji X-T4. Ini kebetulan punya saya sendiri. Fuji X-T4 ini harganya kalau nggak salah sekitar 25-26 juta. Ini 25 juta. Fuji baru, bodinya doang. Lensanya aku lali gitu loh ya. Let's say anggap aja 7 juta lah, seperti itu. 26, 25 tambah 7 juta, 32 juta. Ini segini aja udah 32 juta sendiri. Oke, lanjut. Ada Nikon D750. Ini kalau nggak salah harganya tuh sekarang sekitar 14-an lah. Second tuh sekitar 14 jutaan. Termasuk kamera yang awet, karena saya sempat pakai agak lama. Jadi ini pinjem saya. Nikon 750. Kemudian ini ada lensa Nikon juga 85 mili. 85 mili itu berapa ya? Mungkin sekitar 4 jutaan. Kalau Nikon tadi 14 sama 4 ya 18 juta. Nih punya teman saya yang lain lagi, Sony Alpha 7. Sony Alpha 7 II. Ini tuh berapa ya? 10 jutaan lah ya kata Mas ya. 10 jutaan ini belum sama lensanya. Lensanya yang mungkin sekitar 5 jutaan juga, ya 15 juta. Segitu bosku sekalian. Buat para klien yang mungkin nonton ini, tadi saya sudah sebutin ada Fuji sekitar berapa,
ada Nikon sekitar berapa, kemudian ada Sony sekitar berapa. Segitulah enak banget ya. Sebanyak itulah uang yang kita tanamkan, fotografi tanamkan ke alat. Itu baru kamera, belum flash. Flash ini saya pakai TT600 Godox. Ini masih ya berapa ya ini ya? Ini nggak ada 1 juta kayaknya. Nggak ada 1 juta. Tapi ada flash yang harganya sampai 2 juta, 4 juta segala macam. Saya termasuk fotografer yang ngirit. Kenapa beli yang mahal kalau yang murah aja masih bisa. Gitu sih. Prinsip saya simple. Beli alat yang murah atau seminim mungkin, jual yang mahal. Itu aja sih kalau saya. Jual fotonya maksudnya, jual fotonya yang mahal. Jadi alatnya yang simple aja tapi jual yang mahal. Itu prinsip saya. Oke, balik lagi ke topik. Buat klien, alat-alat yang kita pakai itu mereka nggak peduli. Kita mau pakai yang 26 juta, kita mau pakai yang 14 juta, atau kita mau pakai yang 10 juta, saya nggak peduli. Karena fotonya sama semua. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus invest sampai 26 juta kalau ada kamera yang 10 juta untuk menghasilkan foto yang sama? Ya. Aduh, bahaya ini. Aduh. Terus terang, karena memang pasarnya seperti itu, saya pun juga mengikuti pasar. Dari misalnya 100 foto yang Fotoworks hasilkan dalam satu hari, mungkin 60% kali ya Bang Zakaya. 60% itu ngikutin style sekarang ya kan, yang itulah gitu. Cuman yang sisanya iya udah tetap Fotoworks aja. Kemarin ada satu freelance yang bilang, wah kok sekarang nggak pakai flash-flashannya, ciri khasnya Fotoworks hilang dong gitu. Cuman wah itu tamparan sih buat saya sebenarnya, tamparan itu tapi kayak gitu. Tapi pada akhirnya saya tetap motret. Terus saya pesan sama Bang Zaka, Bang Dek, dari berapa halaman kemarin ya? 80 ke 100, 80. Dari 80 halaman saya selalu minta untuk foto saya 1 halaman 1 foto. Jadi kekiniannya masih ada tapi tidak meninggalkan ciri khas Fotoworks-nya. Seperti itu apa ya, strategi dari saya dan Fotoworks seperti itu. Tapi buat teman-teman monggo silahkan. Balik lagi. Kalau kenapa saya harus invest kamera 26 juta kalau ada kamera yang 10 juta untuk menghasilkan foto yang segaris atau sama atau ya nggak beda gitu. Podo bae ya, podo bae lah. Jadi kalau logika dari fotografer sama logika dari klien itu kita gabungin atau kita merge jadi satu, ketika klien itu tidak tahu apa yang mereka beli sebelum mereka melihat, dan fotografer itu punya banyak pilihan sebenarnya. Apakah kamera di bawah 10 juta itu ada? Banyak banget, dan ketika presetnya ketika formulanya keluar, ketika formulanya itu disamain, ya menurut saya sama aja. Apalagi ini nih Fuji, di dalamnya sudah ada fitur magic namanya picture profile atau apa sih namanya, aku kurang ngerti gitu namanya. Pokoknya yang itulah, yang pokoknya betul-betul di foto bagus lah gitu, kayak gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah kliennya yang cerdas atau fotografernya yang
cerdas saya nggak tahu apa, intinya adalah ketika logika klien sama fotografer tadi di merge itu tampaknya ada yang perlu direview deh dari pola pikirnya kita sebagai fotografer gitu, karena kita nggak perlu alat yang mahal sebenarnya karena klien nggak tahu itu aja dan nggak mau tahu. Yang penting adalah hasilnya seperti itu, warnanya seperti itu, kulitku bagus, kulitku cerah, fotonya bagus kayak gitu. Pokoknya kamu mau pakai foto pakai HP nggak masalah, yang penting kamu datang pas weddingku motret hasilnya kayak gitu dan harganya yang cocok, selesai. Selesai. Tapi ini nganu apa namanya, pengalaman dulu. Pernah ada satu calon klien telepon ke kita foto wedding, make sure kita kameranya pakai apa, kita fotografernya berapa, dan kita motretnya pakai kamera apa. Kami kira si klien itu adalah pecinta foto atau fotografer atau apalah, foto entusias atau apalah gitu. Tapi setelah kita gali, kita waktu masih pakai Nikon dulu. Terus begitu tahu kita pakai Nikon, dia pakai Nikon ya, saya kira pakai Fuji gitu. Loh. Terus kan kita kulik, kenapa pakai Fuji? Kenapa harus pakai Fuji gitu? Ya kalau Fuji itu hasilnya bagus-bagus. Ya, begitulah ketika fotografer kalah dengan teknologi. Oke, klien itu lepas, gak jadi kita kerjain, tapi ada satu pembelajaran bahwa ya logika klien ada yang seperti itu, bahwa merek kamera itu menentukan hasil foto. Tapi ya memang benar gitu. Mungkin kalau pakai kamera Nikon atau Sony, warnanya mungkin akan bisa sama dengan Fuji, tapi harus melalui beberapa tahap, misalnya editing dan lain sebagainya. Kalau Fuji itu mungkin sekali jepret udah jadi gitu kan. Jadi nggak ada yang jelek kamera itu, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, semuanya so-so, semuanya itu sesuai dengan karakter kita masing-masing sebagai fotografer. Tapi karena di sini itu jadi kayak judgingnya itu ada di klien untuk menentukan pakai jasa kita atau enggak, ya kita harus memenuhi kebutuhan klien, yang mana kebutuhan klien adalah kamu datang ke weddingku, fotonya pokoknya kayak gitu, kamu datang tepat waktu, kulitku harus cerah, semua momen harus ada. Aku nggak peduli kamu pakai kamera kayak apa, aku nggak peduli kamu pakai kamera harga berapa, yang penting hasilnya sama seperti yang kamu posting di Instagram. Udah selesai. Kalau kita selama di Instagram itu motretnya pakai 500D atau kamera selain di bawah 10 juta lah, katakan seperti itu, dan ternyata klien seneng, kenapa harus beli yang 26 juta? Kenapa harus beli yang 30 juta? Kenapa harus beli yang 50 juta buat motret wedding loh? Albummu kok gawe baliho. Oke, saya Irawan Gepi Kristianto. Ciao.